maksud saya, Beb. Dalam artian sebelum itu, apakah karena berasa deh. Iya, apakah karena orang tersebut punya amalan tertentu dekat dengan Tuhan sehingga dia memiliki power aura begitu salaman dan terasa gitu. Bisa Gitu. iya. Oh ini Bisa juga. Terus sekalian, karena kan kita membuktikannya dengan cara ilmiah, ilmiah. jadi dia mesti kasih dokumen yang ada. Itu kan semuanya pakai dokumen kan, Iya. kan? Jadi semuanya tanya jawab lah. Yang kita tanya dia mesti jawab dengan benar. Kalau dia jawab salah, jadinya salah, gitu loh. Betul. Iya kan? Jadi nanti mesti jujur pokoknya, cerita apa adanya aja gitu loh. Jadi kalau nggak jujur ya sulit, nggak nyambung. Benar. Tapi pernah ketemu di, mohon maaf, artinya Habib yakinnya orang Habib nih turunan Alawiyin, tapi dia sendiri tidak mau ngakuin. Dia terus dia bilang saya ini jaba aja atau saya ini biasa aja. Gitu. Kalau Habib yakin sudah dipilih di hati Indra karena Habib kan Habib. Enggak sih. Tidak pernah juga ya. Selalu pasti dia Iya. orangnya. Iya. Karena saya beberapa kali ketemu orang di Kutai Timur, di tempat-tempat lain itu dia tidak mau ngaku. Walaupun orang sekitarnya udah ngaku dan tahu silsilah nasabnya ada pohonnya, tapi dia tidak mau ngaku. Ada juga gitu. Pernah ya? Iya. Saya belum pernah ngomong gitu. Karena saya tanya kenapa Bapak, mohon maaf Habib, saya bilang nggak mau ngakuin. Dia bilang berat nandungnya bilang. Lebih baik orang tahu Habibnya orang biasa. Ada juga gitu. Karena dia mungkin belum tahu kali. Semuanya kalau kita jujur nggak ada yang berat. Itu kan namanya darah ya dia. Darah itu kan mesti jujur kita gitu. Apalagi darah Zuriyah Rasul kan gitu. Memang itu kan dari Allah, bukan kita bikin-bikin, bukan dibuat-buat. Jadi justru dengan itulah dia mesti bersyukur, bukan bilang berat, mesti introspeksi diri, malah justru meningkatkan amalnya kan gitu. Berarti kan punya tugas dia sebetulnya. Iya. Iya kan? Orang Islam aja punya tugas masing-masing. Dakwah itu kan dengan berbagai macam cara, bukan cuma dengan taklim, dengan khutbah, tidak. Haji Asfian dakwah, memberikan santunan yatim itu dakwah, bantuan sosial dakwah juga, karena emang itu perbuatan Nabi gitu loh. Jadi apapun yang bisa kita lakukan yang sifatnya itu membangun dan bermanfaat, namanya dakwah. Iya kan? Karena semuanya itu nggak lepas dari amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada, mohon maaf saya bukan, ada amalan tersembunyi yang kalau bisa hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Itu biasanya seperti apa? Yang mana amalan itu bisa menolong dirinya pada suatu saat nanti di hari penimbangan Yaumil Mizan, itu menjadi amalan terberat untuk kebaikan tadi. Jadi orang tersebut punya amalan tertentu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Itu seperti apa biasanya? Namanya sedekah sir tuh. Sedekah sir. Sedekah rahasia. Jadi yang tahu Allah sama kita. Gitu. Seperti sedekahnya Sayyidina Hasan sama Ali Zainal Abidin. Itu sedekah selama bertahun-tahun tuh. Nggak ketahuan, tahu tuh di rumah orang miskin buka pintu pagi subuh udah ada beras, ada sembako, ada uang. Nggak tahu tuh orang siapa tuh. Karena dikerjain sendiri. Setelah wafat baru ketahuan. Di sini biru,
bekas manggul beras tuh, gandum semua. Baru, dan nggak ada lagi yang memberi setelah wafat. Baru ketahuan, oh, ini berarti Habib Ali Zainal Abidin yang selama ini ngasih kita gitu. Itu amalan yang paling top tuh, paling hebat. Jadi kita bantu orang tanpa sepengetahuan orang lain. Istri kita juga nggak tahu tuh. Jadi kita dengan Allah tadi yang tahu. Saya jadi teringat almarhum Bapak Jiran. Bagaimana kita mati tentang Nabi Salman. Dia ini kalau mengumrohkan hamba Allah, istrinya nggak tahu. Gitu. Ya, itu. Jadi pernah suatu ketika saya dipanggil ke rumah itu dikasih uang, istrinya nggak tahu, ditebal gitu. Nanti kalau kurang bilang gitu. Masya Allah. Padahal kita sudah gemeter pegang uang tebal itu, Beb. Masya Allah. Masya Allah. Dan bilangnya kalau nanti kamu pulang sama istrimu, Pak Ustadz, kalau itu kita jangan dibuang, nanti aku ganti. Subhanallah. Tapi ya sudah penghujung hidupnya, Beb, 70 tahun dia sudah wafat. Pas waktu 2020. Tidak banyak. Ya. Investnya itu. Subhanallah. Termasuk apa ya? Memang gemar sedekah tanpa mau disebut namanya. Iya. Kalau hal ini begitu. Ya. Itu sedekah yang terbaik. Itu. Mau nanya sama Facebook ya, Ben. Ya, ya. Ya, betul. Kan semua Iya. Instagram, Facebook ya. Yang namanya Kaisar Mongolia itu memang Islam kan? Mongolia terakhir yang masuk Islam, kalau anda nggak salah, Aurangzeb namanya. Iya, terakhir. Ya katanya kan mereka menaklukkan Konstantinopel itu ingin merebut kembali kejayaan Islam, yang mana mereka ini memang orang Islam gitu lah, menyebarkan agama Islam, tapi nggak tahu kayak ceritanya menghancurkan peradaban Islam di Konstantinopel abad 16 seperti peruntuhan Islam dan satu ceritanya kan. Nah jadi mereka ini yang ketika di India di daratan di pegunungan itu menikah dengan orang sana, melahirkan suku baru, suku baru Khan itu Pakistan itu. Jadi kayak kubilaikan, Bulagukan, nah jadi keturunan mereka kan semua itu yang di Pakistan itu, dan itu Islam gitu. Artinya Mongolia ini kaisarnya mau Islam kan? Iya, iya Islam. Islam kan? Islam terakhir Mongol jadi Islam, dulunya bukan. Oh bukan. Dulunya. Zaman Kubilai kan belum tuh. Belum. Genghis Khan belum. Oh. Iya. Dan Mongolia itu perpaduan antara penduduk Cina, daratan Cina, Iya. sama daerah Hindustan, blasteran jadi. Iya, iya, iya. Ya model Afghanistan tuh, Iya. itu perpaduan tuh. Iya, Pakistan, Afghanistan. Iya. Kazakhstan, ya kan? Sama yang berdekatan dengan Soviet juga tuh, ada sebagian Bosnia tuh. Ya, satu daratan dengan Rusia. Iya, sama Rusia. Iya. Nah itu sebagian juga kan masuk ke wilayah Tiongkok tuh separuh. Jadi dari dulu emang Cina itu udah Islam dari dulu. Udah berabad-abad yang silam, cuma punya wilayah sendiri-sendiri gitu loh. Kayak kita di Indonesia, kayak Irian Jaya kan sendiri tuh, Papua. Dia kan kehidupannya sendiri dia kan, terpisah. Tapi masuk wilayah Indonesia kan, kulitnya beda tapi dia lebih dekat ke Negro sama ke Papua Nugini, Aborigin Australia.
Jadi emang percampuran budaya jadi zaman dulu tuh. Iya kan? Nah karena namanya suku pedalaman kan peradabannya juga terakhir ya kan, baru terjangkau. Dulu kan dia lebih demen tinggal di hutan daripada bergaul di kota, iya kan? Tapi setelah asimilasi masuk, baru datang ke kota, baru mau pakai baju, iya kan? Itu setelah ada dakwah juga kan begitu. Sama dengan benua Afrika begitu juga. Kayak daerah Komoro. Komoro tuh Islam tuh 100%. Begitu. Komoro, terus Zanzibar, Tanzania, Somalia. Itu semuanya udah Sudan. Kalau Sudan udah semuanya Islam. Dari Islam. Iya kan? Karena udah asimilasi dengan penduduk setempat. Campuran juga sama orang Mesir ada, iya kan? Tergantung. Kayak kita Indonesia kan campurnya sama Filipina, Thailand, Kamboja, ya kan? Lebih dekat ke daerah Indochina disebutnya. Apa? Disebut wilayah timur jauh. Kalau di peta Arab disebut Syarqul Aqsa, timur yang ujung atau paling jauh, Asia Tenggara gitu kan. Jadi ya bercampuran budaya gitu. Tapi setelah dia Islam, ketemu tuh jati dirinya di situ masing-masing. Sama kan di mana juga pasti itu, iya kan? Kita mau ke Malaysia sama caranya, Brunei sama, Thailand sama juga, Filipina sama juga, India sama juga, Afghanistan sama semuanya. Karena dasar agamanya sama tadi, dan dengan budaya setempat itu menyatu, nggak berbenturan gitu kan. Wilayah-wilayah kayak Cina juga ada yang di zaman dulu yang punya budaya Islam tuh, Banyak. daerah Xinjiang atau balik Ke Guangzhou juga Guangzhou, di makamnya Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Terus dia Abi punya Waqqas. sekolah sekeliling itu semua menaranya sudah ratusan tahun. Udah ratusan tahun, bukan baru. Jadi Zaman sahabat Nabi rukun aja ya, dari biasa-biasa aja dia. sampai sekarang. aneh. Iya. Tapi sekarang Di Xinjiang itu yang diributin itu kan provokasi ya. provokasi sebetulnya enggak. Nah, ada yang di masjid mewah. Jadi emang ada orang-orang yang menghasut Iya. politik, yang ngancurin memang politik semua. Coba di Sekarang sudah pernah kesini jadi tahu. ya, ada apa sebetulnya sih pernah. Kalau di makam Musa Wakasi itu malah Timur Tengah ya. Banyak ya, Banyak ya. dari Timur Tengah pada ke situ semuanya. Ziarah juga, Aneh. dia ke masjid situ juga. Kan ada dua sahabat Nabi saat bilang Waqqas, Iya. satunya kan ada dua yang di sana. Di dua, satunya siapa ini? Setelah saat bin Abu Waqqas menyusul lagi sahabat Nabi itu satu nih. Siapa lupanya namanya? Dua makom. Dua makom Dua ya. makom sahabat Nabi sana. Jadi kalau kita lihat yang di sekeliling Abu Waqqas itu kuburan-kuburannya yang kayak kuburan orang Iya. Cina gitu, tapi Muslim semua kan itu. Masya Allah, begitu ya. Dibikin semua gitu. Haji. Jadi pengikut-pengikutnya itu. Yang dulu ya. Pendampingnya dengan makom di situ. Sama juga daerah di Sumatera Selatan, daerah Babus. Ya kan konon itu kan simetris, dia pelabuhan di Babus sama Timur Tengah kan simetris. Kan di sana ada satu makom yang katanya menurut sejarah
di abad keempat itu udah sahabat Nabi di abad keempat tuh ada di sana Bib. Namanya Barus. Barus itu salah satu daerah tumbuh pohon barus, sehingga kapur barus dijadikan pengawet untuk raja-raja Mesir. Kapur barus. Ya, itu dibuktikan itu daerah tersebut ada pelabuhannya sampai sekarang Bib. Pelabuhannya sampai sekarang itu simetris dengan Timur Tengah, arahnya ke Mesir. Dan di situ ada makam Syekh Rukunuddin, ada lagi makamnya di zaman-zaman itu orang-orang Turki, ada orang-orang Mesir. Jadi sejamannya Fir'aun, orang-orang Timur Tengah sudah pernah berlabuh di situ. Dan di situ di daerah Barus Sumatera Selatan antara Tapanuli dengan Medan, mas tengah-tengah. Namanya Barus. Aceh berarti ya? Iya. Nah, ini kan sekarang lagi heboh itu orang di sana. Iya. Ana udah pernah di sana. Pernah di sana bersama Dekat laut ya? enggak, dekat pantai, dia dekat antara pegunungan dengan pantai. Oh gitu. Ada tiang yang besar, itu dulu mulut orang sana itu pelabuhan di sana. Pelabuhan. Terjadilah transaksi itu jual beli barus itu dari pohon barus. Iya, dulu kan pakai kapal laut. Iya. Perdagangan ya kan? Ternyata Islam udah masuknya sejak abad ke-4. Ini Islam. Ih, pandai. Saya ini yang Apa saya kebetulan saja dan ini memang takdirnya Allah. Kemarin itu Bib, jadwal kajian subuh itu sebetulnya Habib dari Malang, Habib Bahauddin. Beliau itu sakit. Kemudian Ustadz Firman menelpon saya sampai sini lampu masjid mati. Oh, pas mati Iya, pas lampu padam itu, itu. jam 3. Masya Allah. Ya mau tidak mau kita sholat bersama dan kita kajian taklim juga udah pakai lilin. Lilin. Terpaksa Bib. Iya, Ya, karena iya qadarullah, memang sudah takdirnya Allah begitu. Saya setelah pulang saya lihat ada banner maulid. Ternyata panjenengan, wah saya harus datang gitu Bib. Itulah diantara mungkin hikmahnya saya harus bertemu dengan panjenengan. Ini juga lama tidak ketemu dari lebaran. Masya Allah. Jam 3 itu udah mati lampu. Jam hidup jam 5:30 baru juga. Begitu. Iya. Mati lampu jam 3. Ya, nggak biasanya mati lampu nih. Jarang terjadi itu. Jarang terjadi. Akhirnya jam 9 masjid baru Jadi hidup lampu. pengalaman indah. Iya ya. Masya Allah. Memang Allah gerakkan seperti itu, Bib. Saya bisa. Hadir jadi. Masya Allah. Nggak disangka-sangka ya. Kalau untuk di India itu PAM-nya apa aja? Beberapa PAM yang agak asing lah bagi kita di Indonesia itu apa aja kalau yang Habib ketahui? Di India Al-Haddad banyak nih. Ada lah. Iya. Terus Al-Idrus banyak di surat tuh. Surat Mujarat. Terus Ba'agil ada juga. Ada lagi Baseban. Iya. India. Jadi India kan wilayahnya luas. Luas ini. Pakistan kan dulu India tuh. Iya. Karena mayoritas Muslim, akhirnya dia berdiri sendiri. Iya. Jadi negara Pakistan. Iya kan? Terus Bangladesh sama juga. India juga dulu. Bangladesh, terus Nepal, Sri Lanka. iya masuk Hindi itu semua. Iya satu daratan. Jadi disebut Hindi. Jadi saya pernah di Malaysia tuh kalau hari raya kurban pekerja Bangladesh itu kan potong sapi Bib. Iya. Itu
tidak langsung satu orang yang motong loh. Allahu Akbar gantian. Allahu Akbar gantian gitu. Oh gitu. Iya, saya kaget. Pakistan, Saya- dong? Iya, Anda bukan Bangladesh. Bangladesh, Bangladesh. Allahu Akbar. Gantian gitu. Allahu Akbar gitu. Saya ini halal apa enggak? Karena kita orang Syafi'iyah jadi kayak bagaimana gitu loh, Bib. Tapi kan langsung mati kan? Ya, cuma kan diangkat Allahu Akbar gitu. Kalau kita kan tidak boleh diangkat. Iya, iya, Seperti itu. iya betul. Ada nanas bekas malam Ada sih kata asma aja Allah. sih. Ya. Tapi cara dia tuh tradisi Mungkin kali. seperti itu. Tradisi aja. Yang penting mati aja. Cuma kan ya Mungkin begitu mati kaget nyebut gitu nama ya. Allah tadi. Gitu. Kaget aja gitu kan. Seumur umur baru kali apa seperti Muslim itu ya. Muslim. Ada memang di Malaysia itu di daerahnya. Allahu Akbar. Ganti-gantian Iya. kayak baris gitu. Gantian dia teman-temannya. Masya Allah. Mau ambil barakah kali dia. Mungkin atau sudah tradisi juga seperti itu. Kalau yang Hindu marah-marah tuh. Potongan sapi. Dewanya. Iya. Tapi yang jual dia. Masya Allah. Iya kan? Dia pelihara sapi. Motong ogah, jual tapi keluar negeri. Aneh juga. Seperti di daerah kami Demak itu sama Kudus gitu. Ya, Kan kalau orang Demak itu tidak suka sapi, sukanya kerbau gitu. oh kerbau. Iya, di daerah kami kerbau. Itu termasuk apa yang makanan paling favorit di kerbau. Gitu. Nggak ada soto sapi tapi soto kerbau ada. Mantap kalau di daerah kami Demak itu. Keras tadi. Gitu. Agak keras. Gitu. Betul, kerbau. Seratnya. Gitu. Kalau di sini di sini juga sapi-sapi yang kurban yang dari pedalaman itu juga keras-keras Mas ya. Dagingnya itu seratnya hampir sama. Kayak kerbau. Untuk murah. Ya, 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 syukur.